Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dr. Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Priska dan Kavi, sharing, caring, and learning. Baiklah, pada kesempatan kali ini nih saya curi-curi waktu aja sambil nyuapin buah untuk Kavi. Tadi udah makan, sekarang mau kasih buah. Mau sedikit bercerita dan sharing. Kenapa sih saya menjadi konten kreator? Jadi ada beberapa alasan awalnya kenapa saya membuat channel YouTube Priska Natalia MD. Alasan pertama itu adalah ingin berbagi ilmu, ingin sharing. Sehingga ilmu yang didapat walaupun sedikit itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama pada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, dan calon-calon ibu lainnya, serta sedikit tentang penyakit-penyakit pada umumnya. Jadi ketika saya selesai pendidikan profesi dokter, saya melakukan internship. Dan setelah itu saya praktek di Polres Kota Payakumbuh. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Sebelum saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Duren 3, itu saya masih belum bekerja. Nah, dari sana muncullah, kenapa sih saya nggak bagikan ilmu, sharing ilmu kepada banyak orang. Dan sekarang udah zaman canggih, saya bisa rekam video. Awalnya saya hanya menggunakan handphone saya, kemudian posting di media sosial dan juga YouTube, seperti itu. Lalu bagi yang sudah jadi ibu-ibu, kalau seandainya ilmunya tidak digunakan, bisa juga akan membuat ilmu itu hilang. Seperti kata pepatah, semakin diberi, semakin dibagi suatu ilmu, maka ilmu itu akan semakin lengket dan semakin bertambah. Sehingga dengan membuat channel YouTube ini menjadi konten kreator, itu memotivasi saya untuk lebih giat lagi untuk mencari ilmu-ilmu baru, update-update keilmuan masalah kedokteran ini. Karena ilmu kedokteran ini berkembang setiap saat, sehingga kita harus terus membaca, kita harus long life learning, itu belajar sepanjang hayat. Itu alasan pertama saya. Jadi saya pengen berbagi ilmu, saya ingin memotivasi diri saya sendiri agar bisa terus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, pada dasarnya saya memang suka bicara, suka menerangkan. Kadang sampai teman-teman saya itu bosan untuk mendengarkan penjelasan saya karena penjelasannya begitu panjang. Itu sih salah satu kelemahan saya, sering menjelaskan sesuatu terlalu panjang sehingga ya mungkin kadang sulit ditangkap inti dari pembicaraan saya. Dengan ini saya juga melatih public speaking, melatih bagaimana penyampaian bahasa medis, istilah-istilah kedokteran dan perjalanan penyakit itu menjadi lebih gampang sehingga dimengerti oleh banyak orang dari semua kalangan. Yang kedua, untuk masalah AdSense itu adalah tambahan bonus dari kegiatan ini. Awalnya untuk mendapatkan 1000 subscriber saja itu saya kurang yakin dan kurang percaya diri. Sehingga saya ya udah sesuaikan dengan niat awal, kita ingin berbagi. Alhamdulillah respon terhadap channel YouTube saya bagus. Alhamdulillah banyak, mudah-mudahan banyak bermanfaat dan banyak pertanyaan yang masuk dan yang membuat saya senang dan sebisa mungkin saya jawab. Ada yang berita bahagia, ada yang sudah mengatakan dengan bantuan saya
akhirnya hamil dan sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan, walaupun sebenarnya ini hanya salah satu jalan untuk mendapatkan hal tersebut. Segala ketentuan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa berusaha. Dan itu membuat saya senang dan terpacu untuk apalagi ya yang bisa saya bagi, apalagi ya yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan alhamdulillah sekarang subscriber saya pelan-pelan mulai berkembang walaupun tidak begitu besar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Hal itu membuat saya termotivasi lagi untuk menambah konten YouTube, membalas komentar-komentar. Walaupun sekarang belum konsisten karena saya memiliki 2 orang anak dan saya mengasuhnya sendiri tanpa bantuan siapapun, tanpa babysitter dan lainnya. Itu ya tricky untuk membagi waktunya. Saya tetap mohon supportnya dari rekan-rekan semua. Mudah-mudahan YouTube channel ini tetap berkembang dan tetap bermanfaat bagi banyak orang. Jadi yang terakhir itu adalah, ini sih yang terpenting. Saya sempat berpikir, apa sih yang bisa saya tinggalkan ketika seandainya saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Seperti kata pepatah, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, dan manusia mati itu meninggalkan namanya. Apa sesuatu yang bisa saya berikan untuk diri saya sendiri, keluarga, bangsa, dan agama? Salah satunya ini, ilmu yang bermanfaat. Dalam agama saya, agama Islam, ada 3 hal yang tidak akan terputus, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Amal yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal. Jadi ketika kita sudah meninggal itu terputus semua amalan kecuali 3 hal itu. Dari 3 hal itu, kenapa tidak salah satunya saya lakukan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dulu memang sejak kecil saya pernah bercita-cita menjadi seorang guru atau seorang pengajar, karena seperti tadi pahalanya selalu mengalir dan ilmunya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itulah alasan terkuat saya kenapa saya untuk membuat channel YouTube ini, untuk AdSense, subscriber yang banyak. Bukan banyak ya, untuk AdSense itu adalah bonus. Walaupun saya juga bersyukur karena rezeki itu sudah diatur dan Allah mengatakan bahwa kita tidak akan tahu rezeki kita datang dari pintu yang mana. Semoga ini benar-benar bermanfaat channel YouTube saya. Walaupun nanti seandainya puluhan tahun lagi, semoga masih bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya ada yang kurang tepat atau tidak semestinya, bisa dimaafkan dan difilter. Dan jangan lupa untuk sharing, berbagi, bagikan ilmu ini baik secara lisan, secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun dengan cara share video-video yang dirasa bermanfaat ke media sosial ataupun ke teman-teman. Mudah-mudahan pahala dan hal baik yang kita lakukan ini sama-sama bermanfaat bagi kita semua dan dibalas dengan hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di setiap balasan komentar di akhir video saya selalu mengatakan bahwa semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat. Karena orang yang paling beruntung di muka bumi adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutin dulu nyuapin Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.